Pada kesempatan ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bersama ana Syekh Lukman dari Halantur. Beliau ini nekat. Saya telepon dia tiba-tiba saya bilang, Bil, aku mau masuk Islam. Dia bilang, kenapa lu tiba-tiba ngomong begitu? Dia ngomong begitu Pak Set, kenapa lu begitu. tiba-tiba ngomong gitu? Enggak apa-apa ya, pengen aja aku masuk Islam. Pergi jalan-jalan bareng keluarga dan alhamdulillah mungkin ini jawaban dari doa saya. Itulah kenapa jalur ibadah itu ketika seorang menghambakan dirinya kepada Allah, dia mendapatkan ketenangan hidup. Ya, betul. Insya Allah kapan kita berangkat nih? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah Islam yang merupakan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh umat manusia. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang menjadi misi para nabi dan para rasul, yang semuanya mengajak kepada satu misi yang sama. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu menyembah yang lain selain Allah. Dan itu pun sudah menjadi sebuah fitrah di dalam hati setiap manusia. Maka di dalam perjalanan mendapatkan hidayah ini, begitu mudahnya manusia menerima Islam, karena itu adalah sesuatu yang sudah Allah chip in-kan, Allah sudah installkan di dalam hati kita, keimanan kepada ilah yang satu, sesembahan yang satu, dan menjalani hidup sebagai hambanya. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, pada sesi cari kisah ini, kita bersama dua teman spesial. Barakallahu fikum. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Pada kesempatan ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bersama ana Syekh Lukman dari Halantur. Beliau ini nekat. Ya. Nekatnya kenapa? Perjalanan perdana umrohnya, dan kemudian ngajak sahabat kita, artis, seorang artis yang beliaunya belum lama memeluk dinul Islam, kurang lebih 5 tahunan, betul? Iya betul Pak Ustaz. Nah, Masya Allah. Nah, ini kita ingin tahu dalam sesi cari kisah ini terkait dengan apa yang memotivasi Halantur untuk ngajak beliau, dan juga bagaimana perjalanan beliau ini sampai menemukan hidayah Islam, dan apa yang beliau rasakan ketika tiba-tiba dalam kondisi seperti ini, ayo umrah. Apa di mindset beliau tentang hal itu? Nah, ahlan ya Lukman. Khair, sehat? Alhamdulillah. Kuliah santai. Ini Halantur ini apa namanya Halan? Halan atau Ahlan? Nggak salah nama nih. Halan itu jadi sebenarnya Ustaz, Ana sama kakak Ana tuh buat travel namanya Halan berdasarkan nama kita berdua. Oh begitu ya. Haikal dan Lukman. Oh, jadi keren. disingkat menjadi Halantur. Halan ya. Iya. Ahlan ya Halan gitu ya. Bisa sorry, Iya. bisa dibercandakan bahwa Halan-Halan. 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 Oh halan-halan. Jalan-jalan. Bukan jalan-jalan, Iya. halan-halan nih. Keren. Masya Oh, Allah. halan-halan tuh artinya jalan-jalan. Pak Ustaz. Bukan, ini pelesetan doang. Oh, nggak ngerti. Iya, yang mau halan-halan. Oh iya, di situ maksudnya halan-halan. Halan-halan. Ya, Luar masuk sekarang. biasa. Dan kerennya lagi perjalanan pertamanya dari halan-halan ini Eh, tadi betul. adalah ngajak umroh, berangkat umroh. Betul. Ini perjalanan perdana nih. Perdana kita di Januari ini, Januari 2026. Januari 2026. Terus langsung ngajak Marcel nih. Iya. Apa targetnya apa nih? Ngajak Jadi beliau. waktu itu kita sempat lihat postingan dari Marcel Stad. Iya. Dia bahwa berkeinginan untuk umroh Oke. bersama istrinya. Masya Allah. Jadi kita insya Allah bisa menemani Marcel ke tanah Perjalanan suci. umrah ini, Iya. Masya Allah. Siapa Nasr? Insya Allah siap. Gitu ya? Iya. Apa yang kebayang ketika tiba-tiba dapat informasi akan berangkat umroh gitu? Apa yang kebayang? Percaya nggak percaya sih Pak Ustaz. Gitu ya? Ya kan namanya juga pasti penawaran pertama ya kan kita masih belum tahu seperti apa. Akhirnya ketika pas diajak ketemu sama Lukman dan siapa Haikal, senang Pak Ustaz bisa dikasih kesempatan untuk berangkat umroh. Apalagi jadi gini Pak Ustaz. Oke. Cerita sebelum umrohnya ya. Iya. Saya itu sempat gara-gara saya ngobrol sama sahabat saya belajar namanya sedekah subuh. Oke. Yang dimana saya setiap pagi sholat subuh di musola, habis itu yang ngasih seberapapun yang ada di kantong, Oke, Masya Allah. di perjalanan pulang minta
minta sesuatu ke Allah. Nah, jadi saya pas perjalanan pulang tuh, saya selalu menganggap diri saya anaknya Allah. Jadi saya minta ke Allah tuh seakan Allah itu bapak saya. Sehingga, ya Allah, saya mau duit 25M, terus supaya saya bisa pergi umroh, pergi jalan-jalan bareng keluarga. Dan alhamdulillah, mungkin ini jawaban dari doa saya itu diajak umroh bareng. Ya. Padahal subhanallah ya, kita melihat bahwa engagement seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kedekatan hamba dengan Allah itu melebihi kedekatan orang tua terhadap anaknya. Sampai dalam sebuah fase, suatu sesi di mana Nabi SAW ketika berbicara dengan sebagian para sahabatnya, beliau melihat ada serombongan orang yang sedang berjalan, ada seorang ibu yang begitu mencari-cari bayinya yang terlepas dari tangan beliau. Ternyata beliau dapati bayi itu di tangan salah seorang di antara mereka. Diambil bayi itu, dipeluknya, didekapnya, kemudian disusuinya. Setelah itu Nabi SAW bertanya, menurut kalian, kalau ibu itu diminta untuk melemparkan bayinya ke api, mau nggak kira-kira sang ibu melemparkan begitu saja bayinya ke api? Maka kata para sahabat yang bersama Nabi SAW, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Sang ibu begitu cintanya kepada bayinya, akan melemparkan begitu saja anaknya ke dalam api, ini mustahil. Kata Nabi SAW, Lallahu asyaddu hubban li'ibadihi minal walidati liwaladiha. Allah sungguh lebih cinta kepada hambanya, melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Karena besarnya cintanya Allah SWT, sejumlah nikmat Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Sebagai manusia, kehidupan, akal sehat, semua fasilitas hidup yang semua Allah berikan tanpa kita minta terlebih dahulu. Ya, subhanallah. Dan juga memang bagaimana memang sikap seorang hamba-hamba yang merasa dekat dengan Allah kepada Tuhannya. Kalau kita membaca Al-Quran, kisah-kisah para nabi di dalam berdoa dan memohon kepada Allah, mereka digambarkan sebagai seorang bocah yang merengek. Gitu ya. Bagaimana Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, sebagaimana salah satu Nabi Zakaria dikisahkan dalam surat Maryam. Bagaimana, wahai Tuhanku, aku telah menua, tulangku telah rapuh, rambutku telah beruban semuanya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah merasa sial dari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, dengan setua ini aku masih mengharapkan memiliki seorang anak. Apakah itu yang beliau panjatkan? Padahal beliau sudah sangat tua. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau anak, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Yahya, punya anak Nabi Yahya alaihissalam. Termasuk juga kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu banyak. Bagaimana ketika beliau meninggalkan istrinya di kota Mekah. Waktu itu Mekah bukan kota, sebuah lembah di antara pegunungan batu. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan nasi ilaihim, dan seterusnya. Beliau menyebutkan, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah. Tidak ada tanaman, tidak ada siapa-siapa di sana, ya Allah. Dan terus istilahnya sebagaimana curhatnya seseorang kepada yang dicintainya. Terlebih lagi bagaimana kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih sayang kepada hambanya, lebih dekat, lebih mendengar, lebih melihat, lebih mengetahui semua hajat keperluan kita. Maka kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Marcel tadi gambarkan bahkan lebih dari itu. Bahkan lebih dari itu. Nah, kemudian ketika Marcel mendapatkan bahwa ini akan umrah, apa yang kebayang? Perjalanan umrah, apa yang Marcel bayangkan tentang perjalanan umrah itu sendiri? Karena saya cuma pernah dengar cerita-cerita umroh dari teman-teman saya, Pak Ustadz. Karena kan apalagi saya baru mualaf dan sebelumnya saya nggak pernah tahu itu umroh seperti apa, kayak gimana. Dan saya hanya dengar cerita-cerita aja gitu loh, kayak dia bilang kayak, wah nanti akan ada balasannya gitu ketika kita buat salah di kehidupan di sebelumnya, terus habis itu kita berangkat ke umroh ya bakal. Itu yang pertama kali dapat kesan dari teman-teman, balasan gitu. Iya, sama kayak waktu saya pertama kali mualaf, saya juga selalu dengar kayak misalkan lu kalau pergi ke sholat Jumat atau ke masjid, sendal lu bakalan hilang. Oh begitu ya? Kayak gitu Pak Ustadz. Nah, kayak pengalaman saya pertama kali saya sholat Jumat,
yang saya pikirin tuh sendal. Oh begitu ya? Jadi itu tuh ngerusak kekhusyuan ya? Iya. Dan ternyata alhamdulillah sampai hilang, detik ini saya nggak pernah kehilangan sendal, kehilangan sepatu di masjid gitu loh. Dan jadi hanya gosip-gosip yang itu diomongin, tapi di saya ya jangan sampai pernah kejadian. Nah, yang saya takutin ketika umroh tuh yang seperti itu aja sih. Dan saya kan juga nggak tahu seperti apa di sana. Jadi makanya pengen mudah-mudahan nanti ketika umroh bisa dapat semua, bisa saya mengerti lah, dan saya harus ngapain aja di sana itu gimana, mungkin ada cerita-cerita apa di sana. Iya, sebetulnya dibalas itu terkait dengan apa yang kita perbuat. Itu tidak hanya terbatas di Mekah, di Madinah, di Indonesia, dimanapun. Karena sebagaimana sebuah pepatah yang disampaikan oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal kama tadinu tudan. Bahwa balasan itu bagian dari perbuatan. Kita akan mendapatkan balasan, dan balasan yang kita terima itu adalah bagian dari apa yang telah kita investasikan sebelumnya. Kalau kita menanam sesuatu, kita akan menuai seperti apa yang kita tanam. Clear ya, jelas ya seperti ini. Jadi kalau misalnya seseorang menanam kebaikan, maka yang akan dia tuai, dia akan dapatkan kebaikan juga. Ketika dia berbuat hal-hal yang buruk, maka itu pun yang akan dia rasakan. Dunia, apalagi di akhirat. Jadi tidak perlu ketika seorang yang sikapnya di kehidupan dunia, dia zalim kepada siapapun. Dia jahat kepada siapapun, kepada makhluk hidup, kepada manusia, kepada binatang, kepada siapapun dia jahat. Terus dia berharap akan mendapatkan kebaikan, walaupun dia nggak pernah ke Mekah atau Madinah, dia pasti akan mendapatkan dampak balasan dari hal itu. Tanpa perlu dia harus ke Mekah atau ke Madinah. Sedangkan perjalanan ibadah ke Mekah dan ke Madinah ini bukanlah perjalanan kita akan dihisap oleh Allah. Kita nggak dihisap oleh Allah. Nanti yaumul hisab, diaudit semua perbuatan kita, baik dan buruknya, mana yang lebih dominan, mana lebih berat. Itu akan terjadi nanti pada yaumul hisab, pada hari kiamat. Adapun di dunia adalah peluang untuk beramal. Maka kalau Marcel perhatikan, tidak sedikit orang-orang yang mereka itu tidak baik lah. Apakah dia latar belakangnya koruptor, ataukah latar belakangnya apapun itu, ya pulang pergi baik-baik saja. Ya, nggak ada masalah, nggak ada gangguan apapun. Tiba-tiba pulang telinganya ketinggalan di sono, atau matanya buta sebelah. Iya, tapi yang saya bingung gitu Pak Ustadz, kenapa bisa ada gosip-gosip seperti itu ya? Kenapa bukan gosip sih? Kenapa bisa ada cerita-cerita seperti itu? Ya hal simpel deh yang kita semua pasti takutin kan, kayak yang kayak kita ke masjid. Kenapa harus ada cerita kayak sandal hilang gitu? Bakalan hilang gitu ya. Gitu. Kayak kenapa gitu loh? Padahal sebetulnya wajar ya bahwa kita melepas sandal kita di depan masjid, ya kan? Dan kondisi ini mungkin terjadi, bukan berarti bahwa tidak mungkin terjadi. Mungkin sandal kita hilang, tertukar atau yang lain sebagainya. Terus, tapi apa istilahnya korelasinya atau kaitannya ketika misalnya kita nggak ke masjid supaya sandal nggak hilang? Apa begitu nanti kesimpulannya? Ya kan? Kita nggak umroh supaya nggak dapat balasan. Terus kalau nggak umroh, nggak dibalas perbuatan kita. Betul. Kan begitu kan ya. Jadi itu bukan sebuah alasan. Kalau anggap persepsi itu ada, gitu ya. Anggap itu ada. Terus kalaupun hilang, takdir. Tidak akan mungkin terjadi di muka bumi suatu kejadian di luar takdirnya Allah. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita telah melakukan beberapa hal yang sifatnya preventif, kita taruh di tempat sepatu atau sandal yang semestinya, kita titipkan dan lain sebagainya. Termasuk juga perjalanan umroh, bahwa perjalanan umroh yang dilakukan oleh kita umat Islam yang ada di seluruh muka bumi di era ini, mereka mengikuti prosedur yang sangat detail, sangat rapi, jadi meminimalisir gangguan yang ada di jalan, kegagalan lah terkait dengan mulai dari keberangkatan sampai kepulangan. Nah, saya ingin lebih dalam terkait dengan Islamnya Marcel nih. Wah, ya gitu ya. Saya ingin tahu nih gimana istilahnya mendadak nemu Islam ini bagaimana ceritanya? Oke, jadi gini Pak Ustadz. Tidak tahu kenapa di suatu hari saya bangun tidur, tiba-tiba saya telepon Nabila. Yang waktu itu masih jadi pacar saya, istri saya waktu masih jadi pacar saya. Masya Allah. Saya telepon dia, tiba-tiba saya bilang, Bil, aku mau masuk Islam. Dia bilang, kenapa lu tiba-tiba ngomong begitu? Dia ngomong begitu, Pak Set. Kenapa lu tiba-tiba ngomong gitu? Enggak apa-apa ya, pengen aja aku masuk Islam. Dia apaan sih? Dia masih denial, nggak percaya.
Terus habis itu saya bilang, ya udah, ajakin aku dong ketemu saudara kamu, aku mau ngobrol-ngobrol apa segala macam ke sana. Diajaklah dia ketemu sama waktu dulu saudaranya dia, Ustadz Areza. Terus tiba-tiba aku di sana bilang, Om Eza, saya mau masuk Islam. Terus semuanya juga kaget tuh di situ tuh. Dia bilang kayak, beneran mau masuk Islam? Iya. Kenapa ya? Nggak tahu, mungkin di hati sini tiba-tiba pengen aja gitu loh. Ya udah, saya sama Ustadz Reza dipanggilin saksi apa segala macam, akhirnya langsung mualaf. Nah, mungkin setelah saya ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, mungkin ya Pak Ustadz, itu bisa dibilang dengan panggilan kali, karena kita nggak pernah tahu bentuk panggilan itu seperti apa. Dan saya juga nggak dikasih kayak mungkin ada beberapa orang yang ngalamin kayak dikasih mimpi, dikasih petunjuk apa. Saya nggak ada sama sekali. Masya Allah. Subhanallah. Jadi kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan di dalam Al-Qur'an, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa setelah dicipta kemudian mereka dilepas begitu saja? Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada setiap manusia potensi untuk merespon kebenaran. Yang tadi saya sebut di awal podcast kita ini, saya diistilahkan di dalam agama Islam itu sebagai fitrah. Fitrah itu software, bisa saya istilahkan sebuah software yang Allah chip in-kan di dalam hati semua manusia. Dan fitrah inilah yang membuat kita, ini benar ini baik nih, ini positif ini. Atau yang sebaliknya, itu buruk, itu negatif, itu membahayakan, nggak baik. Kita tidak butuh validasi berdasarkan kitab suci apapun untuk mengatakan bahwa orang jujur itu baik, orang bohong itu buruk, anak yang berbakti itu baik, anak yang durhaka itu buruk. Kita akan mengatakan seperti itu semuanya. Ini nilai universal yang Allah tanamkan kepada seluruh umat manusia, termasuk juga nilai kebenaran Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, serta keinginan diri untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk menghambakan diri kepada Allah. Itu adalah sesuatu yang memang sudah Allah tanamkan, bahwa manusia ketika ditunjukkan dengan kebenaran bahwa tidak ada yang pantas kamu ibadahi kecuali Allah loh. Dialah satu-satunya yang layak untuk disembah dan diibadahi. Itu setiap fitrah yang murni, yang jernih, dia akan merespon itu, ya ini benar nih. Ini yang harus saya ikutin. Termasuk juga ketika disampaikan tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau juga membawa misi sebagaimana misi yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum beliau, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Mereka membawa misi yang sama. Tidak pernah mengajak kepada aku Tuhan, sembahlah diriku. Tapi sembahlah Allah yang telah menciptakan kita. Dialah satu-satunya, dialah Tuhan yang Esa. Nah ini sesuatu yang sudah fitri, sesuatu yang sudah fitrah Allah tanamkan di dalam setiap hati manusia. Maka itu yang kalau dikatakan panggilan, ini sudah ada di hati setiap manusia. Tergantung apakah orang itu merespon atau denial. Apakah menolaknya. Itu yang terjadi. Yang ingin saya tanyakan ke Marcel itu adalah, apa di benak Marcel tentang Islam sebelum memeluk Islam? Apa yang Marcel lihat tentang Islam? Wah, pertanyaan yang berat. Gitu ya. Sebenarnya mungkin karena saya juga hidup selama hampir 30 tahun sebelum saya mualaf, saya juga punya sahabat yang Islam juga. Kakak saya juga mualaf, kakek saya juga Islam, dan keluarga saya juga campuran. Jadi kayak buat saya itu mungkin gimana ya ngomongnya ya? Memang Islam itu sudah ada dari saya kecil, sudah berada di situ. Jadi saya kalau misalnya ditanya pendapat saya tentang Islam, ya itu kehidupan saya dari kecil, ya itu Islam. Saya dikelilingi sama orang Islam. Ekosistem. Ekosistem, ya betul. Dari teman-teman rumah, teman sekolah, keluarga. Jadi bahkan sampai kalau misalnya, maaf ya Pak Ustadz, saya bisa bilang
pacar saya juga semua Islam, nggak ada yang gitu ya, non Muslim ya. Nggak ada yang non Muslim gitu loh. Mungkin Masya makanya Allah. saya bilang apa pandangan Pak Ustadz Islam tentang saya, ya Islam itu kehidupan saya dari kecil menurut saya setelah sekarang, karena saya dikelilingi sama orang-orang Muslim. Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang kembali terkait dengan masalah umroh nih. Ya. Tahu apa saja yang akan dilakukan di sana? Nggak tahu Mas. Cuma gini, kenapa saya tiba-tiba itu pengen umroh? Karena beberapa tahun belakangan ini, saya suka ngeliat teman-teman saya pada pergi umroh. Ternyata teman saya pergi umroh, katanya bilang, wah gila enak banget umroh, lu pasti pengen balik, lu pasti pengen ini. Lu cobain deh sesekali kayak gitu. Nah, itu yang mungkin itu men-trigger saya pengen umroh. Apalagi kayak saya masukin dalam doa sedekah. Sedekah subuh saya sama, terus saya juga dikasih tahu ada beberapa teman, lu kalau minta doa sama Allah, minta yang baik-baik, kayak lu minta umroh, minta apa, minta ini, pasti lu dikasih rezekinya lancar untuk ngedapetin semua itu. Nah, jadi itu akhirnya umroh itu masuk dalam setiap doa saya, Pak Ustadz. Masya Allah. Gitu, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalau memang ini semua lancar ke depannya kita bisa berangkat bareng. Insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih Alan telah menemani saya umroh pertama kali. Masya Allah, mudah-mudahan itu pertama kali dan akan berlanjut dengan umroh berikutnya. Betul. Jadikan sebagai sebuah misalnya, insya Allah keberhasilan dalam pencapaian setiap tahun itu setidaknya umroh bersama. Setahun sekali, at least gitu, minimal gitu. Bagi seperti antum, insya Allah bisa lah seperti itu. Nah, insya Allah di umrah itu ada sejumlah ibadah yang akan dilakukan. Ya, bahwa kita ini berihram. Jadi ada ihram itu sendiri adalah niat kita berkomitmen untuk melakukan semua aktivitas ibadah yang akan kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memulainya dengan di samping kita dengan niat itu memulai dengan memakai pakaian ihram. Kalau laki-laki spesifik baju ihram, 2 lembar kain putih tanpa jahitan. Tidak boleh memakai pakaian berjahit luar dalam. Oke ya. Clear, dia memakai seperti itu. Dan ini menyampaikan pesan yang luar biasa. Kenapa seorang muslim menggunakan pakaian ihram seperti itu? Bahwa tidak ada lagi bintang yang boleh ditempel. Penghargaan yang pernah dimiliki, jabatan-jabatan yang dipunya, semuanya hilang, semuanya lepas. Di hadapan Allah semuanya sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupamu, Allah tidak melihat fisikmu. Allah Subhanahu wa taala melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Dan Allah telah menegaskan ketika menyampaikan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenali satu dengan yang lainnya. Bukan untuk melebihkan satu ras dari ras yang lain. Tidak ada. Semua hamba Allah, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengenal. Itulah adanya ras satu dengan yang lainnya. Dan Allah menegaskan, siapa yang paling mulia dari sejumlah manusia ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa. Yang paling menghambakan dirinya kepada Allah, itulah yang paling mulia. Itu standarnya. Maka oleh karena itu, di sana tidak ada perbedaan. Kalau ras ini pakai baju warna ini, ras itu pakai warna, semuanya sama. Semuanya seperti itu. Datang ke Masjidil Haram, sebagai orang yang pertama kali datang, maka berhak di shaf ke depan. Bukan karena dia mendapatkan privilege tertentu, karena dia siapa atau apa. Kemudian dari perjalanan itu sejak melewati miqat, jadi batas tempat yang ditentukan sebagai start awal kita menunaikan ibadah umrah itu, kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan tiada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, segala kuasa adalah milikmu ya Allah. Ya, tiada sekutu bagimu. Itu adalah komitmen ikrar kita ketika menjalankan ibadah umrah. Dan itu terus kita ucapkan semaksimal yang bisa kita lakukan sampai kita memasuki kota Mekah. Ketika kita memasuki kota Mekah,
Kemudian kita akan memulai dengan ibadah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Setelah tawaf kita sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah itu tahallul, memotong rambut, dan selesailah semua ritual ibadah ini. Nah, apa maksud dari itu semuanya? Apa maksud dari tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah, sa'i, dan yang lain sebagainya? Nabi kita Muhammad SAW itu menyebutkan dalam salah satu sabdanya, innama ju'ila tawafu was-sa'yu wa ramyul jamri liiqamati dzikrillah. Sesungguhnya adanya perintah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali itu, sa'i antara Safa Marwah, sa'i itu artinya lari-lari kecil. Ya. Terus kemudian ada kalau dalam ibadah haji namanya melempar jumrah. Ya, salah satu ritual ibadah haji. Di umrah tidak ada. Semua itu dilakukan tujuannya untuk menegakkan zikrullah, mengingat Allah. Tujuannya supaya kita ingat Allah. Ini memberikan pesan besar kepada kita semuanya, bahwa ibadah yang kita lakukan, kenapa sih sholat itu harus 5 kali? Bahkan itu pun ada tambahan-tambahan di antaranya, dengan sholat sunnah rawatib, sebelum, sesudah, dan seterusnya. Karena hati ini akan kering, hati ini akan gersang, hati ini akan mati, kalau jauh dari Allah. Hati itu diciptakan, kata Imam Ibnu Qayyim, hati itu diciptakan untuk kenal Allah dan mencintainya. Ketika diisi dengan itu, maka hati itu akan hidup. Tapi kemudian ketika diisi dengan yang lain, hati itu akan sakit dan cepat mati. Membuat hati itu menjadi gersang. Itulah kenapa jalur ibadah itu, ketika seorang menghambakan dirinya kepada Allah, dia mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kebahagiaan. Dan itu memang janji Allah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dalam surat An-Nahl itu Allah menyampaikan, barang siapa yang beramal soleh, yang berbuat baik, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik. Itu janji Allah. Amin. Hidupnya dibuat baik oleh Allah. Dan kami akan membalas perbuatannya nanti di akhirat lebih baik dari apa yang dia perbuat. Itu memberikan pesan kepada kita, bahwa orang yang dekat Allah itu gak bakal sial. Pasti laki. Pasti beruntung. Ya itu ya. Itu yang membuat kita ini harus pede. Bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Bahwa semua hal baik yang kita harapkan di hidup di tangan siapa? Allah. Semua hal buruk yang kita khawatirkan terjadi di hidup kita di tangan Allah juga. Terus kepada siapa kita mau nyandar? Ya. Ini, itu kan ya. Betul. Nah jadi sekali lagi Marcel, sebelum perjalanan ini, apa ekspektasinya? Apa harapannya? Berharap apa dari perjalanan ini? Saya sih berharapnya, dari awal saya berharap kayak perjalanannya lancar. Oke. Dimudahkan semua. Siap. Dan ada beberapa doa-doa yang ada beberapa permintaan yang ingin saya doakan nanti di sana. Kayak misalkan, mudah-mudahan diberikan anak kedua. Ya Karim, amin insyaallah. Amin. Terus diberikan selalu kesehatannya. Karena kan buat saya kesehatan itu penting banget. Karena kesehatan itulah yang nggak bisa kita beli atau apa pakai. Dan ya minta rezekinya juga. Akhirnya biar ketika semuanya lancar bisa melakukan tugas saya sebagai suami dan kepala keluarga dan ayah yang baik. Itu sih Pak. Masya Allah. Cuman nasihat pesan satu nih dari saya nih. Kalau minta rizki dari Allah, jangan dibatasi nominal tertentu. Oh gitu ya? Berarti kalau tadi saya bilang, ya Allah saya minta 25M gitu. Itu kalau dikasih 26 kenapa? Jadi enaknya doanya gimana tuh Ustaz? Iya, beri kita minta kepada Allah yang tanpa batas gitu loh. Minta kepada Allah, rizki Allah maha kaya, Allah maha baik, maha dermawan. Ya, kenapa dibatasin yang kita minta? Betul. Nah, karena pas kemarin tuh saya ngomong gini. Sel, lu kalau minta sama Allah tuh jangan nanggung, kata teman saya. Iya, ya 25 itu kan nanggung kan? Ya betul, tapi kan 25 nanggung Allah. Gitu. Makanya jadi ketika kalau dikasih 26 mau dikembaliin satu. Enggak dong. Tetap simpan ya Allah sebanyak-banyaknya. Rezeki lancar semuanya.
Pernah ada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub itu kan yang banyak ujiannya ketika hidup itu luar biasa. Nah, ketika dikembalikan semua ujiannya itu, sekali waktu ketika beliau lagi mandi, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan belalang dari emas nih. Dan ketika Nabi Ayub melihat berjatuhan emas ini, dikumpulin sama Nabi Ayub belalang ini kalau ditimbang ini berapa gram satu bijinya ini banyak dikarungin oleh Nabi Ayub. Kemudian Allah bertanya, wahai Ayub, bukankah aku telah memberikan kecukupan kepadamu? Aku telah kembalikan keluargamu, aku telah memberikan kesehatan kepadamu. Kata Nabi Ayub, benar ya Allah. Tapi siapa dari hambamu yang merasa cukup dari karuniamu ya Allah? Ya, kita ini selalu kelaparan dengan karunia-Nya Allah. Ya, jadi jangan pernah batasin. Ya. Jangan dibatasin. Kalau Allah ngasih lebih, kita mau minta terbatas, sayang. Ya, betul. Gitu ya. Saya itu juga dulu pernah dengar cerita. Kata ada nabi siapa gitu yang pengen kayak bantu pengen dia jadi miskin tapi nggak miskin karena baik sama apa sih? Cerita dari sahabat. Kalau artinya Sulaim mungkin sebagian sahabat misalnya. Iya, mungkin karena juga bersedekah seperti Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf itu dulunya waktu hijrah. Abdurrahman bin Auf itu salah seorang sahabat yang fakir, yang miskin. Yang katanya kebun kormanya udah dia beli kebun korma yang sudah busuk ternyata jadi bagus. Iya, ada yang butuh korma busuk, akhirnya banyak lagi duitnya. Ya karena kan memang begini ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menilai hambanya itu dari hasil pencapaian. Iya. Tapi yang dilihat adalah proses. Ya, proses ketika diuji dengan kebaikan, ketika diuji dengan keburukan, status dia bagaimana? Ketika diberi yang baik, syukur nggak? Ketika diuji dengan yang tidak menyenangkan, sabar nggak? Tapi nggak ditanya, kamu dapat berapa? Kamu bagaimana? Tidak, tapi sikapmu bagaimana? Ya, jadi, betul. Apalagi bicara kaya miskin itu sudah ditentukan oleh Allah, takdir. Tapi proses untuk dapat ke sana, halal atau haram, baik atau buruk. Itu yang menjadi prioritas kita. Ya, betul. Insya Allah kapan kita berangkat nih? Insya Allah di tanggal 25 Januari. 25 Januari. Ya Rahman. Insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bersama bareng dengan Halantur berangkat menjalankan ibadah umrah. Semoga perjalanan itu menjadi umrah yang mabrurah, yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua permohonan, doa, harapan yang dipanjatkan oleh kita semuanya, semua jamaah yang berangkat, bahkan semua umat Islam yang ada di muka bumi, permohonannya dikabulkan oleh Allah demi kebaikan diri mereka, kebaikan negeri mereka, masyarakat mereka, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini insya Allah ya pada kesempatan Cari Kisah ini spesial khusus ya, bagaimana kita membicarakan tentang proses perjalanan mendapatkan hidayah dan bagaimana ekspektasi atau harapan seseorang yang baru, yang artinya dia menemukan Islam di tengah jalan dan kemudian akan menjalankan ibadah umrah. Semoga itu memberikan inspirasi besar bagi antum, bagi kita semuanya. Ikhwatal iman, aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.